Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Nah, kita mau memulai pembelajaran kita, tapi alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan kepada ketua kelas dipimpin dulu di dalam doa. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada nggak yang nggak hadir pada hari ini? Coba dilihat teman-temannya di samping kanan kirinya. Ada? Nggak ada ya, semuanya hadir. Berarti kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Supaya kita lebih semangat lagi, kita mau nyanyi dulu. Kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Tahu lagunya? Tahu ya? Oke, kita sama-sama nyanyi. 2, 3, ya. Nah, sudah lebih semangat kan untuk belajarnya? Di sini ibu punya pertanyaan. Kira-kira siapa yang pernah dibelikan kue sama orang tuanya? Semuanya pernah ya. Nah, terus kalau misalnya kuenya dibelikan cuma satu, terus ada kakaknya atau abangnya atau adiknya minta, kira-kira dibagi nggak kuenya? Dibagi ya. Baginya gimana? Sama rata atau lebih sedikit? Sama rata supaya adil. Nah, pembelajaran kita hari ini juga hampir sama dan berkaitan dengan peristiwa seperti membagi kue tadi. Hari ini kita mau belajar tentang pecahan. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, ibu mau sampaikan dulu kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, setelah nantinya kalian menyimak video pembelajaran yang ibu berikan, kalian diharapkan mampu memahami konsep pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuannya, setelah nanti melakukan diskusi, kalian bisa menguraikan apa saja pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda konkret di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah nanti kalian berdiskusi, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan sepertiga, seperempat, dan setengah. Lalu tujuan yang terakhir, setelah nanti kalian melakukan diskusi kelompok, kalian bisa menyelesaikan permasalahan dan menyajikan ataupun menuliskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi selain tujuan, ibu juga punya permasalahan yang harus kita selesaikan sama-sama pada hari ini. Bu, apa pertanyaannya? Nah, permasalahan yang harus kita selesaikan ada 2. Nah, permasalahan pertama, apa ya kira-kira pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat? Terus permasalahan yang kedua, bagaimana sih cara kita membedakan pecahan seperdua, sepertiga, dan seperempat? Nah, untuk menjawab permasalahan itu, di sini ibu punya video pembelajaran. Nanti kalian simak video pembelajaran yang ibu tayangkan. Setelah itu ibu akan memberikan penjelasan mengenai pecahan seperdua, sepertiga, dan seperempat sebelum kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Silahkan disimak videonya ya. Nah, sudah dilihat tadi ya videonya, sangat menarik bukan? Iya, menarik. Nah, jadi apa sih pecahan itu? Nah, pecahan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bagian benda yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, bentuk umum pecahan itu adalah A per B, seperti yang sudah kalian simak tadi, di mana A sebagai
pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, pembilang di sini atau A merupakan bagian yang terbagi atau bagian yang diambil. Sementara yang B atau penyebut adalah banyaknya semua bagian yang ada. Nah, untuk contoh-contohnya tadi sudah ada di dalam video. Nah, contoh selanjutnya, ada satu buah donat yang akan dibagi oleh dua orang kakak beradik, si Ani dan si Edo. Kira-kira bagaimana ya cara mereka membagi donat tersebut? Iya, benar sekali, dengan cara dibagi dua. Nah, lalu berapa bagian yang didapatkan oleh si Ani? 1/2. Kenapa 1/2? Karena dia mendapatkan satu potong dari 2 potong total donat yang ada. Selanjutnya, kalau misalnya ibu punya 1 buah puding, lalu puding ini mau dibagi menjadi 3, berarti pudingnya harus dipotong sebanyak 3 bagian. Nah, ketiga bagian puding tersebut nantinya akan dibagikan sama rata. Berarti masing-masing mendapatkan berapa? Mendapatkan 1 bagian yang disebut dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Kenapa? Karena masing-masing mendapatkan 1 potongan dari total 3 potongan yang ada. Nah, selanjutnya untuk 1/4, kira-kira gimana tadi contohnya? Nah, kalau 1/4 contohnya ada ayah punya pizza. Nah, pizza yang dibawa oleh ayah ini mau dibagi menjadi 4 potong. Lalu, gimana cara membaginya? Dipotong sama rata menjadi 4 bagian. Lalu dibagikan kepada anaknya masing-masing 1 bagian. Berarti masing-masing mendapatkan 1/4 karena 1 bagian dari total 4 bagian yang ada. 1 pembilang dan 4 penyebut. 1 yang diambil dan 4 total keseluruhan yang ada. Nah, ternyata bukan cuman dalam pemotongan benda saja loh konsep pecahan ini digunakan. Konsep pecahan juga dapat kita hitung melalui arsiran atau pewarnaan gambar seperti yang ada di sini. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini ada gambar lingkaran yang mana bagian atasnya diarsir, bagian bawahnya tidak. Kira-kira kalau kita mau menyatakan pecahan, ini disebut pecahan berapa? Pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1 bagian yang diarsir dari total 2 bagian yang ada. Lalu gambar selanjutnya nih, ada lingkaran dibagi menjadi 3. Kalian hitung, berapa sih bagian yang diarsir itu? 1/3 karena 1 bagian diarsir dari total 3 bagian yang ada. Oke, selanjutnya di sini ada gambar persegi. Nah, perseginya dibagi menjadi 4. Lalu 1 bagian diarsir dari ke-4 bagian yang ada. Kalau kita mau tuliskan pecahannya berarti dia menjadi pecahan 1/4 karena ada 1 bagian yang diarsir dari total 4 bagian yang ada. Nah, karena tadi Ibu sudah jelaskan mengenai konsep pecahan, pengertian pecahan, bentuk umum pecahan, bahkan contoh-contoh pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Dan juga kalian udah lihat kan? Udah nonton dari video pembelajaran. Ibu mau nanti di sini kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di awal tadi, pertanyaan-pertanyaan yang udah Ibu berikan. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Nah, LKPD ini ada soal-soal yang akan kalian kerjakan. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi silahkan nanti masing-masing kelompok membahas LKPD yang sudah Ibu berikan. Boleh kalian diskusikan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menyelesaikan
dan menjawab soal-soal yang ada. Untuk jawabannya boleh langsung dituliskan di LKPD-nya. Sudah ada Ibu berikan di sini tempat untuk menjawabnya. Langsung saja diisi di bagian titik-titik. Kalau ada yang checklist, langsung checklist aja di bagian yang sudah Ibu sediakan. Kira-kira bisa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, selamat bekerja semuanya. Oke, sudah selesai anak-anak Ibu. Sudah ya? Sudah dituliskan jawabannya di lembar yang Ibu sediakan? Oke, sudah juga. Nah, Ibu mau masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan apa kira-kira yang sudah dijawab dari pertanyaan tadi. Oke, dimulai dari kelompok 1, silahkan perwakilan kelompoknya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai pecahan. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Lalu di sini Ibu mau tanya, kira-kira apa ya yang bisa kita pahami dari pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang mau sampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Budi. Lalu siapa lagi? Iya, silahkan Lani disampaikan apa kira-kira yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini. Wah, ternyata kalian semua hebat ya, sudah mampu menyampaikan apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang mana pecahan itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bagian benda yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Seperti yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi dan sudah kita bahas bersama. Lalu, bentuk umum pecahan itu adalah A per B, di mana A sebagai pembilang atau banyaknya bagian yang diambil atau dibagi, lalu B sebagai penyebut atau banyaknya dari semua bagian yang ada. Nah, dari pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sudah dinyatakan bahwa untuk membagi suatu pecahan itu harus sama rata. Jadi kalau dia tidak sama rata itu bukan pecahan. Selain dari pemotongan benda, pecahan juga dapat kita kerjakan dari mengarsir beberapa bagian dari total bagian yang ada. Untuk menghitungnya, kita hitung berapa jumlah yang diarsir dan berapa jumlah bagian yang ada, di mana jumlah yang diarsir itu menjadi pembilang dan bagian yang ada menjadi penyebut. Nah, itu dia kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan berikan kalian lembar evaluasi yang udah berisi soal-soal. Nanti kalian mengerjakannya secara individu. Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan, dan setelah selesai, ketua kelas boleh dikumpulkan jawabannya di meja Ibu ya. Oke, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Wow, menyenangkan ya. Lalu, apakah masih ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Atau ada kira-kira yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada ya, ternyata kalian semua hebat. Nah, di sini Ibu mau sampaikan mengenai tugas kita minggu yang akan datang adalah kita akan membahas tentang pecahan yang sejenis, lanjutan dari materi kita hari ini. Untuk itu Ibu mau minggu depan kalian semua bawa alat-alat yang Ibu akan tuliskan di papan nantinya, dan kita akan mengerjakannya secara berkelompok ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Budi dipimpin doa kita sebelum kita pulang. Terima kasih kepada Budi yang sudah memimpin doa.
Nah, di sini Ibu kembali ingatkan kepada anak-anak Ibu, jangan lupa untuk tetap mengulangi pembelajaran kita di rumah dan dikerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang semua.